Dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat informasi yang tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa kasus penculikan, pembunuhan dengan modus jual organ pemirsa, di mana pelakunya ini masih remaja terjadi di Makassar dan bikin kaget masyarakat. Seperti apa? Kita simak dulu informasi berikut ini. Kasus penculikan dan pembunuhan seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan sontak menyita perhatian publik. Yang mencengangkan karena pelaku yang terdiri dari 2 orang tersebut masih berstatus pelajar dan masih remaja, yakni AMF 14 tahun dan A 17 tahun asal kota Makassar. Selain pelaku masih berusia remaja, motif penculikannya pun membuat publik terkejut. Di hadapan polisi, kedua pelaku penculikan dan pembunuhan itu mengaku menculik bocah bernama Muhfadli Sadewa usia 11 tahun karena ingin menjual organ tubuh korban. Mereka berniat menjual organ tubuh anak tersebut di situs web. Mereka tergiur iming-iming mendapatkan uang banyak dari sebuah informasi tentang harga ginjal yang mencapai $80.000 Amerika Serikat atau lebih kurang 1,2 miliar rupiah. Melihat kasus di Makassar dan pelaku masih tergolong remaja, lalu bagaimana penerapan hukuman yang tepat untuk anak-anak usia 14 hingga 17 tahun ini? Tim TV One mengabarkan. Miris sekaligus saya merinding pemirsa dengan informasi ini. Tapi memang harus kita bahas supaya ini bisa membuat seluruh masyarakat waspada untuk melakukan proteksi terhadap anaknya dan juga remajanya. Karena ternyata mereka mendapat informasi dari media sosial yang saat ini banyak sekali situs atau informasi untuk menerima organ manusia dengan harga yang fantastis pemirsa. Langsung saja hal ini saya akan tanyakan dengan narasumber saya yang nanti saya akan tanya pihak kepolisian. Tapi di studio TV One ini saya sudah bersama dengan Ibu Ai Mariati, Ketua KPAI. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu pemirsa sambungan saya dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jufri. Tapi sebelumnya saya ke KPAI terlebih dahulu. Wah, ini berat sekali ya, apalagi ketika korbannya anak-anak, pelakunya salah satu diantaranya anak-anak ya. Sementara satu pelaku lainnya 17 sudah menuju 18 ya. Bagaimana tanggapan KPAI? Ini miris sekali Bu Ai. Betul sekali ya, kami pun melihat ini situasi darurat kekerasan terhadap anak. Karena apa? Pertama, ini dilakukan juga oleh anak dan ini yang kami fokus, benarkah ini dilakukan oleh anak. Tapi tentu di luar itu semua kita menyampaikan duka mendalam ya. Karena Ananda ini kan ada kekerasan luar biasa sebelum dibunuh dan lain sebagainya ya. Jadi ini saya kira bagian dari situasi dari teman sebaya yang harus kita soroti. Ya, data terakhir kami tadi disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan bahwa 1 diantaranya usia dewasa, Mbak. Jadi 2 pelaku yang tadi disampaikan itu 1 diantaranya dewasa dan 1 lagi di usia anak. Ini tentu menunjukkan bahwa ada situasi ketidakamanan ya di dalam mereka berselancar di dunia maya. Nah, ini keamanan ini yang harus betul-betul ditegakkan sehingga siapapun yang hari ini mengkonsumsi media media sosial internet itu harus betul-betul dipastikan aman. Tentu ke dalam situasi anak-anak ini menjadi tugas melekat bagaimana pengawasan, bagaimana pengasuhan, bagaimana interaksi dia juga dengan media itu berdasarkan literasi, adanya edukasi. Ini yang sebetulnya menjadi sorotan ketika ada situs-situs yang di luar batas pemikiran ya, karena anak awalnya dan kemudian ternyata salah satunya sudah dewasa. Ini yang menunjukkan mereka ikut terinspirasi, ikut memikirkan bagaimana supaya dia mendapatkan sesuatu secara instan. Ini mungkin motif ekonomi gitu ya, secara kalau dihitung bagaimana dia ingin mendapatkan uang. Tetapi ada jeda, ada situasi
yang inilah sesungguhnya ruang edukasi tadi yang kosong bagi mereka, kemudian penanaman budi pekerti, kemudian di situ juga kekosongan bagaimana pengasuhan positif yang seharusnya berada dengan anak-anak, tapi kemudian ini semua tergeser pada satu konsumsi negatif, yaitu dia melihat konten yang betul-betul mengerikan, adanya organ tubuh yang diperjualbelikan yang kemudian akan mendapatkan uang. Nah, ini situasi yang menurut saya harus betul-betul kita refleksikan menjadi sebuah bentuk keprihatinan, desakan atas sebuah perubahan dan kemudian advokasi pada wilayah kebijakan maupun program-program bahwa situasi internet hari ini apalagi dikonsumsi oleh anak itu menunjukkan ya ruang lingkup yang betul-betul memprihatinkan, perlu sekali sebuah perubahan, tentu saja advokasi dan kemudian bagaimana proses proteksi terhadap anak-anak kita. Oke, dalam temuan KPAI, apa sih yang berubah dengan pola pikir remaja saat ini? Karena menurut saya ini bukanlah kenakalan remaja yang normal. Ini sudah pola pikir kriminalitas. Saya usia 14 tahun mungkin masih main karet dulu ya, bahkan mungkin masih main engklek. Sekarang sudah mikirin menghasilkan uang tapi dengan kejahatan. Ini seperti apa? Apa yang terjadi dengan remaja saat ini? Pertama, data di 2022 menunjukkan bahwa anak berkonflik hukum itu di angka 54 kasus. Dan ini beragam. Satu diantaranya memang anak melakukan pembunuhan. Kemudian anak memiliki senjata tajam, melakukan kekerasan fisik ya terutama yang terbanyak. Ada pergeseran interaksi. Salah satunya trigger media, itu betul-betul menjadi pengaruh yang luar biasa terhadap anak. Sementara edukasinya, literasinya gitu, ini menunjukkan angka distingsi yang luar biasa. Di antaranya dari hasil survei kami, anak-anak memiliki gadget untuk berselancar di media, menjadi izin pertama orang tua itu untuk membantu proses pembelajaran. Iya. Ya kan? Tetapi pada kenyataannya justru yang mereka lakukan, mereka nikmati dari hasil mereka memiliki gadget itu bukan yang tadi disampaikan oleh orang tua, karena itu juga kami survei. Apakah sudah menyampaikan ada konten-konten negatif yang tidak boleh dan lain sebagainya. Ternyata mereka yang lebih utama adalah untuk chatting, untuk menonton YouTube dan bermain game online. Nah, tentu saja nonton atau berselancar lainnya mencari informasi yang itu sesungguhnya tidak relevan dengan pelajaran ataupun apa yang dikomunikasikan pertama oleh orang tua. Nah, saya kira trigger ini yang kemudian mengalami pergeseran dari tadi yang manual masa anak-anak kita berinteraksi dengan kalaupun kita main kucing-kucingan ya beneran dengan lari-larian gitu. Ini kan tidak berada di satu situasi yang mereka justru terinspirasi, mereka betul-betul melihat adanya sesuatu keingintahuan itu hanya berkomunikasi satu arah. Di dalam prosesnya mungkin ada kronologi ya dari meninggalnya anak yang kemudian untuk tujuan organ ginjal penjualan organ ginjal itu, organ tubuh itu kan mereka sesungguhnya menunggu ada respon setelah membunuh lalu apa gitu, karena pemikiran mereka tentu ada yang mungkin ada yang dibedah, ada yang dioperasi dan sebagainya, dan tidak ada respon dari internet yang atau website yang dia dapatkan. Nah, ini tentu komunikasi monoton ya, berbeda dengan situasi yang awal mula anak-anak pernah ikuti masa kita mungkin. Sekarang saya akan tanya kepada pihak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bapak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA. Selamat malam Pak Nahar. Pak Nahar, Assalamualaikum. Pak Nahar. Iya, Pak Nahar tampaknya sudah terdengar. Pak Nahar, ini bagaimana? Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Bapak untuk melakukan tindak lanjut? Mengingat di sini pelakunya adalah anak, bagaimanapun juga tetap harus dilindungi oleh negara. Tapi ia melakukan perbuatan yang juga teramat keji. Seperti apa? Pak Nahar, bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya. Ya Pak, saat ini terdengar ya. Ya, Pak Nahar, saat ini apa yang sudah dilakukan dan koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kemen PPA? Mengingat salah satu dari pelaku ini masih anak, Pak. Iya, yang pertama tentu sejak kasus ini terungkap ya kita ingin memastikan bahwa langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan secara tepat. Lalu kemudian kita memastikan misalnya bahwa korban dan keluarga korban mendapatkan pendalaman dari masalahnya, lalu kemudian ada juga dari tim yang datang ke sana, lalu kemudian
saat ini setelah ditemukan korban lalu kemudian pelakunya, tentu proses-proses yang dilakukan sudah dilakukan. Nah, untuk yang 2 orang ini tentu masih dalam proses pendalaman ya oleh penyidik. Lalu kemudian ada satu lagi juga yang sebetulnya anak saksi gitu ya. Anak saksi juga ini menjadi penting karena hampir juga ya menjadi korban. Jadi ini juga perlu didampingi. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah untuk memastikan bahwa proses penegakan hukumnya jalan, lalu kemudian juga aspek-aspek lain yang terkait dengan anak juga diperhatikan. Nah, kalau tadi ditegaskan ada satu anak dewasa, tentu ini harus juga dipastikan lagi gitu ya, karena indikasi awal bahwa justru yang dewasa ini awalnya kita duga usianya 14 tahun gitu ya. Tapi dari dokumen itu kemudian lebih dari 18 tahun. Ini harus dicek karena tentu kebenaran data ini juga harus dipastikan karena nanti akan berdampak kepada jenis atau ancaman hukumannya gitu. Nah, oleh karena itu maka 2 hal ini harus dilaksanakan. Satu, penegakan hukumnya, pendampingannya juga harus dilakukan, dan tim di Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan pendampingan. Lalu kemudian hal-hal lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak ini juga perlu terus dipastikan selama proses penegakan hukum ini. Iya, karena memang dari Kemen PPA minta ini didalami, pendalaman ini juga nanti akan saya gali. Karena saya masih penasaran pemirsa, kok bisa ya meskipun remaja sudah dewasa ataupun masih anak-anak terpikir dengan pola seperti ini, itu dari mana? Apa jangan-jangan memang ada yang menggerakkan, ada sindikat yang menggunakan remaja dan anak ini untuk menculik bahkan juga membunuh untuk menjual organnya. Itu nanti akan saya tanyakan, mungkin saya akan sapa terlebih dahulu ya Kompol Jufri, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Apakah sudah tersambung, Pak Jufri? Ya, tampaknya sudah ada. Ya, Pak Jufri, nanti saya akan tanya Bapak mengenai perkembangan terbaru seperti apa usai jeda berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.